Dia penganut Kristen dari keluarga miskin. Orang tuaku berharap aku bisa mendapatkan pekerjaan bagus kelak dan mengubah nasib keluarga kami. Kini, sebagai mahasiswa doktoral, mimpinya akan terwujud. Lalu kenapa dia merasa batinnya begitu hampa dan lelah? Aku sadar materi tak bisa memuaskan hampa jiwaku. Jadi aku mulai pikirkan hubunganku dengan Tuhan. Dia telah bertahun-tahun bekerja keras demi mimpinya, tapi dia juga mengikuti Tuhan dan melakukan tugasnya. Pilihan apa yang dia ambil? Aku lahir dalam keluarga Kristen. Orang tuaku petani. Keluarga kami mencari nafkah dengan menanam sayuran dan padi. Aku selalu berprestasi di sekolah, jadi orang tuaku sangat mendukung studiku dan berharap aku dapat pekerjaan yang baik dan mengubah kehidupan keluargaku yang miskin. Saat itu, karena kami miskin, orang tuaku sering meminjam uang untuk membayar sekolahku. Kakekku juga menabung untukku dari biaya hidupnya. Dan kakakku bekerja paruh waktu untuk membayar uang sekolahku. Aku diharapkan dapat membawa keluargaku keluar dari kemiskinan. Aku melihat orang tuaku bekerja keras di ladang setiap hari. Dan kupikir sangat sulit untuk hidup seperti ini. Jadi aku bertekad belajar keras dan menonjol agar keluargaku tak miskin lagi. Untuk mendapat nilai bagus, aku bekerja lebih keras dan sering bergadang untuk belajar. Lalu, keinginanku untuk berkuliah tercapai. Setelah itu, aku punya ambisi baru. Menjadi guru besar dan punya masa depan lebih baik. Setelah lulus, aku mengejar gelar PhD dan bekerja di bidang penelitian ilmiah di universitas. Saat itu, orang tuaku sering menelpon dan berkata, "Banyaklah berdoa kepada Tuhan dan fokus pada studimu." Ayahku juga bilang, "Apa kampusmu punya gereja? Kau harus pergi ke gereja." Namun, aku hanya ingin membaca Alkitab di rumah dan berdoa kepada Tuhan, karena hampir seluruh waktuku habis untuk penelitian ilmiah dan tak ada waktu untuk ikut pertemuan. Dalam proses penelitian, ada banyak perdebatan akademis. Saat topik teori ilmiah serta kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan diperdebatkan, sebagai peneliti ilmiah, aku selalu memakai sudut pandang ilmiah untuk menjelaskan semuanya. Tanpa kusadari, hatiku makin jauh dari Tuhan, lebih sedikit berdoa, jarang membaca Alkitab, serta sering merasa batinku lelah dan hampa. Meski kadang aku pergi ke pantai, Sangraloka, atau taman bersama kolegaku di akhir pekan untuk bersantai, ingin menghilangkan tekanan dari pekerjaanku. Pada akhirnya, aku tetap merasa hampa, tanpa kedamaian dan sukacita nyata. Apa kau pernah terlintas untuk berdoa atau ikut pertemuan? Benar. Iya. Tahun baru 2020, aku berdoa dan ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta Dia bimbing dan ubahkan hidupku. Karena hidup dalam keadaan hampa itu sangat melelahkan. Iya. Tak lama, aku bertemu seorang saudari di Facebook yang mengundangku ke pertemuan daring. Saat itu dia katakan hal yang sangat menyentuhku. Dia bilang, membaca firman Tuhan dan membangun hubungan baik dengan Tuhan sangat penting. Benar sekali. Benar. Aku setuju dengan dia. Aku orang Kristen, tapi seluruh waktuku habis untuk penelitian ilmiah. Tak pernah ikut pertemuan, jarang berdoa atau membaca Alkitab. Aku sadar hubunganku dengan Tuhan tak normal dan ingin dekat dengan Tuhan. Jadi, aku setuju ikut pertemuan daring itu. Syukur kepada Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan dan mendengarkan persekutuan, aku mengerti. Pada akhir zaman Tuhan mengungkapkan firman-Nya dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Dia telah membuka gulungan itu bagi kita.
Dan Tuhan telah datang kembali untuk melakukan pekerjaan penghakiman demi sepenuhnya menyelamatkan manusia dari dosa. Kemudian aku yakin Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Aku dengan senang hati menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Setelah sekitar 2 bulan, aku memulai tugas di gereja. Saat membaca lebih banyak firman, perlahan aku memahami kebenaran. Suatu hari, aku membaca kutipan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kutipan firman Tuhan ini menggerakkan hatiku. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, apakah pengetahuan adalah sesuatu yang semua orang anggap sebagai hal yang positif? Paling tidak, orang berpikir bahwa konotasi dari kata pengetahuan itu positif, bukan negatif. Jadi, mengapa kita menyebutkan di sini bahwa iblis menggunakan pengetahuan untuk merusak manusia? Bukankah teori evolusi merupakan sebuah aspek pengetahuan? Bukankah hukum ilmiah Newton adalah bagian dari pengetahuan? Tarikan gravitasi bumi adalah juga bagian dari pengetahuan, bukan? Iya. Jadi mengapa pengetahuan tercantum di antara cara yang digunakan iblis untuk merusak manusia? Bagaimana pandanganmu mengenai hal ini? Apakah pengetahuan mengandung sedikit saja kebenaran di dalamnya? Tidak. Lalu apa hakikat pengetahuan? Berdasarkan apa semua pengetahuan yang manusia pelajari? Apakah berdasarkan teori evolusi? Bukankah pengetahuan yang telah manusia dapatkan melalui eksplorasi dan rangkuman kesimpulan didasarkan pada ateisme? Apakah ada dari pengetahuan ini yang berhubungan dengan Tuhan? Apakah pengetahuan ada kaitannya dengan menyembah Tuhan? Apakah pengetahuan berkaitan dengan kebenaran? Tidak. Jadi, bagaimana iblis menggunakan pengetahuan untuk merusak manusia? Kukatakan dengan tegas bahwa tak satu pun dari pengetahuan ini berkaitan dengan menyembah Tuhan atau dengan kebenaran. Sebagian orang berpikir tentang pengetahuan seperti ini. Pengetahuan mungkin tidak ada hubungannya dengan kebenaran, tetapi pengetahuan juga tidak merusak manusia. Bagaimana pandanganmu mengenai hal ini? Apakah engkau diajarkan oleh pengetahuan bahwa kebahagiaan manusia harus diciptakan oleh kedua tangan mereka sendiri? Apakah pengetahuan mengajarkan kepadamu bahwa nasib manusia ada di tangannya sendiri? Ya. Pembicaraan macam apa ini? Ini omong kosong. Tepat sekali. Itu hanya omong kosong. Pengetahuan adalah topik yang rumit untuk dibahas. Secara sederhana, bisa kau katakan bahwa sebuah bidang pengetahuan tidak lebih dari pengetahuan. Itu merupakan bidang pengetahuan yang dipelajari atas dasar tidak menyembah Tuhan dan tidak memahami bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ketika orang mempelajari jenis pengetahuan ini, mereka tidak melihat bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Mereka tidak melihat Tuhan sebagai yang bertanggung jawab atau yang mengelola segala sesuatu. Sebaliknya, yang mereka lakukan hanyalah tanpa henti meneliti dan menyelidiki bidang pengetahuan tersebut dan mencari jawaban berdasarkan pengetahuan. Namun, bukankah sesungguhnya jika orang tidak percaya kepada Tuhan dan sebaliknya hanya mengusahakan penelitian,
mereka tidak akan pernah menemukan jawaban yang benar. Semua pengetahuan hanya dapat memberimu nafkah, pekerjaan, penghasilan, sehingga engkau tidak menjadi lapar. Tetapi pengetahuan tidak akan pernah membuatmu menyembah Tuhan, dan pengetahuan tidak akan pernah membuatmu jauh dari kejahatan. Semakin engkau mempelajari pengetahuan, semakin engkau akan berhasrat untuk memberontak melawan Tuhan, untuk mempelajari Tuhan, untuk mencobai Tuhan, dan untuk menentang Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan menusuk hatiku. Selama ini, kupikir aku dilahirkan dalam keluarga Kristen, percaya Tuhan sejak kecil. Meskipun mempelajari sains dan melakukan penelitian ilmiah, itu semua hanya untuk mendapatkan pekerjaan bagus, mengubah hidupku dan menonjol di masa depan. Aku tak berpikir apa aku menyangkal atau menentang Tuhan. Melalui penyingkapan firman Tuhan, aku sadar pemikiranku salah. Ya. Sains dan pengetahuan bukanlah kebenaran. Teori ateisme, materialisme, dan evolusi, semua hal yang menyangkal Tuhan ini berasal dari iblis. Iblis memakai pengetahuan ilmiah untuk merusak orang, memalingkan hati orang dari Tuhan, dan menentang keberadaan Tuhan. Kupelajari pengetahuan ilmiah ini setiap hari, tapi itu hanya menyesatkanku jauh dari Tuhan dan tak kudapatkan kebenaran darinya. Benar. Saat melakukan penelitian, pikiranku hanya diisi pandangan ateistik dan dipenuhi bermacam teori, seperti hukum Newton, gravitasi, dan sebagainya. Bagaimana ku gambarkan? Teori-teori inilah yang merusakku seperti racun. Setiap hari ku pakai hukum dan formula ini untuk mempelajari apa yang terjadi di alam semesta. Makin banyak belajar, makin kupikir semuanya bisa dijelaskan dengan prinsip ilmiah. Tanpa sadar, mulai kusangkal ciptaan dan kedaulatan Tuhan. Hatiku juga makin jauh dari Tuhan. Jika aku terus belajar seperti ini, teori-teori ini akan terus merusakku. Hidupku akan dikuasai iblis dan menentang Tuhan. Ya. Ya. Semua pengetahuan ini berasal dari iblis. Semuanya menentang Tuhan. Makin orang mempelajari, makin jauh hatinya dari Tuhan. Lalu akhirnya menyangkal dan mengkhianati Tuhan. Benar, Pengetahuan sangat beracun. benar. Saat sadar pengetahuan ilmiah meracuniku, kupikir aku harus berhenti melakukannya. Tapi aku mengkhawatirkan masa depanku jika benar-benar melakukannya. Ada pertempuran dalam hatiku. Apa aku harus melanjutkannya atau melepaskannya dan melakukan hal lain? Aku memikirkan kerja kerasku untuk keluar dari kemiskinan. Kuhabiskan waktu dan tenaga untuk mengejar status dan masa depan yang baik. Tapi tak pernah punya kebahagiaan sejati. Justru sering merasa hampa dan tersiksa. Ini bukan kehidupan yang kuinginkan. Sejak menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, ku baca firman Tuhan dan memenuhi tugas makhluk ciptaan, kehidupan pun jadi sangat berbeda. Tak sama lagi. Benar, makin ku baca firman Tuhan, makin ku rasakan pelepasan rohani. Hubunganku dengan Tuhan makin dekat, aku merasa lebih damai dan aman. Yang belum pernah ku rasakan sebelumnya. Syukur kepada Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, aku juga mengerti, iblislah yang merusakku sangat dalam. Dan aku tahu, mengejar kebenaran dan kehidupan adalah hal paling bermakna. Iya. Benar. Memikirkan ini, kuputuskan lebih banyak mengejar kebenaran dan melakukan tugasku. Syukur kepada Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Lalu, ku kabarkan Injil kepada orang tua saudara dan saudariku. Ku beritahu bahwa Tuhan Yesus telah kembali untuk melakukan pekerjaan penghakimannya. Dan Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan kita dari dosa. Aku juga bilang, ku terima pekerjaan baru Tuhan dan memahami banyak firman Tuhan. Serta menemukan jalan untuk ditahirkan dan diselamatkan.
Tapi masih banyak orang percaya yang belum tahu tentang kedatangan Tuhan kembali. Aku ingin kabarkan Injil kepada mereka. Aku bilang, kakekku pergi ke berbagai desa untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Jadi aku ingin mengikutinya dan menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk menyebarkan Injil Kerajaan Tuhan. Ide bagus. Apa tanggapan mereka? Iya. Kupikir orang tuaku akan mendukungku. Dan aku terkejut saat ibuku mulai menangis. Melihatnya menangis membuatku sedih. Kupikirkan uang yang dikeluarkan orang tuaku agar aku bisa bersekolah. Mereka ingin aku bisa mendapat pekerjaan bagus dan mengurus keluarga. Jika kuhabiskan seluruh waktuku memberitakan Injil, semua yang orang tuaku keluarkan untukku akan sia-sia. Jadi mereka pasti sangat sedih. Saat menyadari ini, aku mulai menangis. Aku tak ingin membuat orang tuaku sedih. Tapi aku ingin memberitakan Injil. Kau sangat bimbang. Ya, Jadi aku berdoa kepada Tuhan, meminta Dia menguatkan imanku agar bisa bersaksi untuknya. Lalu aku teringat kutipan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan menciptakan dunia ini dan menghadirkan manusia, makhluk hidup yang ke dalam dirinya, Dia anugerahkan kehidupan. Selanjutnya, manusia punya orang tua dan kerabat dan tidak sendirian lagi. Sejak pertama kali manusia melihat dunia lahiriah ini, dia telah ditakdirkan berada dalam penentuan Tuhan. Napas hidup dari Tuhanlah yang menyokong semua makhluk hidup sepanjang masa pertumbuhannya hingga dewasa. Selama proses ini, tak seorang pun merasa bahwa manusia bertumbuh dewasa di bawah pemeliharaan Tuhan. Mereka yakin manusia tumbuh di bawah pemeliharaan yang penuh kasih dari orang tuanya, dan bahwa naluri kehidupannya sendirilah yang mengatur proses pertumbuhannya. Anggapan ini ada karena manusia tidak memahami siapa yang menganugerahkan kehidupannya dan dari mana kehidupan itu berasal. Apalagi cara naluri kehidupan menciptakan keajaiban. Manusia hanya tahu makanan adalah dasar keberlanjutan hidupnya, bahwa kegigihan adalah sumber keberadaannya, dan keyakinan dalam benaknya adalah modal bagi kelangsungan hidupnya. Tentang kasih karunia dan penyediaan Tuhan, manusia tidak menyadarinya. Jadi manusia menyia-nyiakan kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tak seorang pun yang dipelihara Tuhan siang dan malam secara spontan menyembah Tuhan. Tuhan terus membentuk manusia tanpa mengharapkan apapun darinya, seperti yang telah direncanakannya. Dia berbuat demikian dengan harapan bahwa suatu hari manusia akan terjaga dari mimpinya dan tiba-tiba memahami nilai dan makna kehidupan, harga yang Tuhan bayar untuk semua yang telah diberikannya kepada manusia, dan kesungguhan Tuhan menantikan manusia berbalik kepadanya. Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku paham, Tuhan yang memberiku hidup, orang tua dan keluargaku tempatku dilahirkan, diatur oleh Tuhan. Orang tuaku memberi begitu banyak untukku, juga diatur Tuhan. Benar. Dulu, aku selalu berpikir orang tuaku melakukannya untukku, dan yakin harus hidup untuk memenuhi keinginan orang tuaku dan cita-citaku. Juga harus berjuang untuk martabat dan status. Firman Tuhan membuatku sadar, bukan orang tuaku yang membimbing hidupku. Apa yang kulakukan, kapan atau peran yang kumainkan dalam hidupku, semua ini diatur oleh Tuhan. Benar. Dahulu aku ingin mengubah nasib dengan ilmu pengetahuan, agar keluargaku hidup sejahtera. Saat itu, aku tak tahu tentang kemahakuasaan Tuhan. Setelah menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa dan membaca firman Tuhan, aku sadar bahwa takdir manusia telah ditentukan oleh Tuhan. benar. Iya. Seperti apa kehidupan orang tua dan keluargaku di masa depan? Apa mereka punya nasib baik? Juga di tangan Tuhan. Ini pengaturan Tuhan, dan aku tak bisa mengubahnya. Manusia harus menerima kedaulatan Tuhan serta menaati pengaturannya. Benar. Iya. Setelah memahami ini, meskipun melihat orang tuaku menangisiku, aku jauh lebih tenang.
Pada saat yang sama, aku juga sadar bisa datang ke hadapan Tuhan, memberitakan Injil, dan bersaksi tentang Tuhan adalah kehidupan paling bermakna dan berharga. Kau benar. Meski orang tuaku tak memahamiku, aku tak bisa melepaskan tugasku. Bagaimanapun, aku ingin mempercayakan segalanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk maju. Syukur, Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jadi, aku putuskan sepenuh hati mengikuti Tuhan dan melakukan tugasku serta meninggalkan studiku. Itu pilihan yang bagus. Kukirim pesan kepada dosenku tentang hal ini. Dia terkejut dan bertanya, "Kenapa kau mengambil pilihan ini? Apa ini masalah uang?" Dia juga memberitahuku, ada program pendanaan universitas, kesempatan yang sangat langka, dan dia ingin membantuku. Itu pencobaan besar. Benar. Dia juga bilang ingin bertemu dan bicara. Tapi aku sudah memutuskan. Jadi aku tak menemui atau membalas teleponnya. Dia menyuratiku lagi, ingin tahu alasan dari pilihanku. Melihat suratnya, aku ragu. Tapi akhirnya aku tak membalas. Aku teringat kutipan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam setiap pekerjaan Tuhan dalam diri manusia, dari luar pekerjaan itu terlihat seperti interaksi antara manusia, seakan lahir karena pengaturan atau dari campur tangan manusia. Di balik layar, semuanya adalah pertaruhan antara iblis dan Tuhan. Menuntut orang menjadi kesaksian bagi Tuhan. Ketika Ayub diuji, iblis bertaruh dengan Tuhan di balik layar. Yang terjadi pada Ayub adalah perbuatan dan campur tangan manusia. Di balik setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam dirimu adalah pertaruhan antara iblis dengan Tuhan. Di balik semua itu ada peperangan. Ketika Tuhan dan iblis berperang di alam roh, bagaimana seharusnya engkau memuaskan Tuhan dan menjadi kesaksian baginya? Engkau harus tahu, segala hal yang terjadi kepadamu adalah ujian besar, dan itu masa ketika Tuhan membutuhkanmu untuk menjadi kesaksian. Amin. Firman Tuhan membuatku mengerti, ini adalah pencobaan iblis. Saat memutuskan mengikuti Tuhan dan bertugas, iblis tahu aku masih berhasrat mengejar uang, martabat, dan harta. Jadi dia berusaha memperdaya dan membuatku melepaskan tugasku. Aku teringat pencobaan Ayub oleh istrinya untuk menyangkal nama Tuhan. Dari luar kelihatannya orang berbicara dengan Ayub. Tapi di balik itu ada iblis yang berperang melawan Tuhan. Iya. Lalu kupikir, dari luar kelihatannya dosenku berusaha agar aku tak keluar. Tapi di baliknya adalah tipu daya iblis. Benar. Iya. Tuhan ingin membawaku ke jalur yang benar lagi. Iblis mencobaiku agar melawan Tuhan dengan segala cara. Tapi aku tak boleh tertipu. Akan kuandalkan Tuhan untuk menghadapi ini. Syukur kepada Tuhan. Jadi, aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah aku iman dan singkirkan hasratku yang keliru. Pada saat kritis ini, aku ingin bersaksi untukmu. Syukur kepada Tuhan. Setelah berdoa, aku merasa sangat aman. 2 hari kemudian, kukirim pesan kepada dosenku, memberitahu ini keputusan akhirku dan tak bisa lanjut penelitian. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah mengirim pesan, aku merasakan kelegaan luar biasa dan merasa sangat santai. Kau akhirnya menemukan tujuanmu. Ya, lalu aku berhenti memikirkan semua ini. Aku hanya memikirkan cara memberitakan Injil dan bertugas dengan baik. Benar. Iya. Kemudian, ku beritahu orang tuaku bahwa aku tak akan melanjutkan studi dan pekerjaan Tuhan akan segera berakhir. Jadi Injil harus kusebarkan agar orang bisa menerima penyelamatan Tuhan. Bagaimana sikap orang tuamu? Iya. Mereka tak mengerti. Oh, Tapi saat melihatku teguh percaya kepada Tuhan dan bertugas, mereka tak banyak bicara lagi. Oh. Dalam proses bertugas, seiring waktu kusadari, dengan bertugas kita bisa mendapatkan lebih banyak kebenaran. Dan kebenaran
adalah hal paling berharga dalam hidup. Ya, Setelah memahami ini, aku lebih rela untuk bertugas. Kekhawatiranku tentang keluarga dan masa depanku berkurang. Juga belajar menyerahkan segalanya di tangan Tuhan, membiarkannya mengatur segalanya. syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Kini aku hanya memikirkan cara menyebarkan Injil Tuhan pada akhir zaman, agar mereka yang terpedaya dan dirugikan oleh iblis bisa mendengar suara Tuhan, kembali kepadanya dan mendapatkan penyelamatannya. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Aku ingat kutipan firman Tuhan. Jika engkau termasuk orang yang terkemuka, bereputasi tinggi, mempunyai banyak pengetahuan, punya harta yang melimpah, dan didukung oleh banyak orang, Tapi ini tidak menghalangimu untuk datang ke hadapan Tuhan, untuk menerima panggilannya dan amanatnya, serta melakukan apa yang dimintanya darimu. Maka semua yang kau lakukan akan menjadi tujuan yang paling bermakna dan tugas manusia yang paling benar. Amin. Syukur kepada Tuhan.